Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah taala limpahkan kepada kita semua. Maka dari itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, baik di dalam keadaan lapang maupun sempit. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit kita selalu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Di antara contohnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit musibah kepada kita, contohnya demam. Kita masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau enggak? Bersyukur karena apa? Bersyukur karena masih banyak nikmat Allah yang lain yang masih Allah berikan. Allah masih berikan penglihatan, kan cuma demam. Allah masih berikan hati, jantung masih berdetak, tubuh masih bergerak, masih bisa sholat. Jadi masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ketika sakit ngeluh aja setiap hari. Enggak. Terus kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bukan hanya kesehatan, tapi masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang ikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Gimana? Tadi hanya 6 orang yang nonton sampai habis. Pelajaran daring. Ini pelajaran kita. Enam orang, jazakunallah khairul jaza, Ustaz ucapkan karena sudah belajar, karena mau belajar. Selebihnya, yang belum habis, siapa yang hampir habis? Angkat tangan. Iya. Sampai menit keberapa? Apa? Kenapa berhenti? Masya Allah. Berat Ustaz, pelajaran daring ini. Nggak sanggup saya. Nggak sanggup apa? Mengklik yang lain. Nggak sanggup dia. Terpencet. Dia udah tahan dari awal ini. Mulai menit pertama, masuk pula lah. Dari tahan-tahan jempol ini atau kelingking atau telunjuk. Tapi di menit-menit begitu tertekan, nggak apa-apa. Yang lain yang mau habis, yang hampir habis. Adilia Vega R. Adi Amelia. Mau habis juga. Setengah. Kenapa setengah? Dipanggil. Bukan minta untuk dipanggil kan? Dipanggil ngapain? Disuruh beli obat. Yang lain? Gak usah nulis. Apa faedahnya nulis? Apa faedahnya nulis? Yang nyuruh nulis siapa? Yang lain yang hampir habis. Kelihatan sama sekali nggak lihat video ini kan? Lihat video apa?
Tangan kiri Ustaz nih. Tangan kiri. Jadi tangan kidal. Sopan nggak tunjuk tangan kiri? Jempolnya sopan pakai jempol ini. Anti, kenapa? Ketawa, sopan ini, sopan. Orang-orang Jawa kayak gini dia. Yang sopan ya. Yang kiri ada juga masih ada. Kenapa Anti nggak nonton video? Hah? Pelajaran umum. Anti. Bahaya Ustaz. Ustaz ramah sama Anton nanti. Kelas 12 ini. Kenapa Anti? Hah? Sama apa? Pelajaran umum. Kenapa dengan pelajaran umum? Kecewa Ustaz. Yang lain. Yang lain. Ketua kelas. Ketua kelas kenapa? Hah? Kenapa nggak nonton? Sampai mana? 5 menit aja. Iman sampai habis. Yang nggak nonton. Yang nggak nonton tadi. Kenapa nggak nonton? Hah? Apa? Pelajaran umum. Shakira. Nisa, Sabian. Nisa. Risa. Dwi. Dwi apa? Delvina. Siapa lagi? Yang nggak nonton tapi alasannya beda. Angkat tangan. Siapa? Nggak ada. Anti nggak nonton. Why? Kenapa? Limada. Hah? Yes. Yang lain. Sampai menit berapa? Nggak ingat. Yang masih nonton? Masih. Yang lain? Jangan malu-malu. Kenapa? Sama. Suara kecil kali. Pakai suara hati lah. Ini alasannya beda ya. Bukan karena belajar yang lain kan? Suara kecil. Oke, suara kecil nggak usah letak. Kipas angin. Suara kipas angin. Ya Ustaz nggak tahu ternyata bising. Kan Ustaz nggak nonton siaran ulang. Ustaz nggak nonton siaran ulang. Yang lain? Anti, kenapa? Hah? Mas Muki? Nih, Aprita. Oh, udah kayak ibu-ibu Aprita. Anak berapa? Aprita. Yang lain? Siapa? Setengah. Kenapa setengah? Disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Iya, berapa adikmu? Oh, ngerjain tugas dia? Waduh. Hah? Kalau bukan karena apa?
Hari Rabu ini adalah hari yang Ustadz sampai maghrib itu capek. Apa? Habis dari sini jam 12, nanti jam 2 Ma'ad Al-Hawa, Kitabut Tauhid. Habis dari Ma'ad Al-Hawa, Ustadz ke Sunnah Jalan Pasti Studio ngisi ini. Sampai maghrib. Bicara aja itu. Jadi jangan mengecewakan. Kata orang, hati yang sudah tersakiti tak bisa kembali semua. Dada aja. Astagfirullah. Jangan tahu, Ustaz kan sudah pernah sampaikan. Ya, pertemuan kita pertama. Kenapa Allah benci sama orang yang melakukan kesyirikan? Kenapa? Udah Ustaz sampaikan kan? Udah kan? Kenapa? Kenapa? Karena Allah cemburu. Kenapa Allah cemburu? Bukan seperti itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah totalitas sayangnya sama kita. Totalitas. Kayak Ustaz totalitas ngajar kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala totalitas berikan kita semuanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah ciptakan di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, khalaqalakum. Allah ciptakan untuk kalian. Udah Allah ciptakan. Kita mau apa? Kita mau jodoh. Allah persiapkan. Kita mau apa? Kita mau cinta. Ada di dalam hati kita. Kita mau apa? Mau uang. Mau apa kita mau? Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan semuanya untuk kita di atas muka bumi ini. Tapi ternyata manusia melakukan kesyirikan. Ustadz udah totalitas ngajar. Ustadz cari. Nggak ada kemarin Ustadz bawa kitab ini pas rekaman. Dicari di internet. Cari, download. Alhamdulillah ada. Bisa lah Ustadz ngajar. Ustadz ajar perlahan sampai selesai 30 menit. Ternyata yang didengar cuma 5 menit. 15 menit. Ada yang membelot. Gak sayang sama Ustadz. Dia lebih sayang sama pelajaran umum. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ada disebutkan tatkala Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa melanggar peraturan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Apa? Setelah yang 3 kali apa perkataan Nabi Khidir? Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara diriku dan engkau. Wahai Nabi Musa. Ini perpisahan antara kita, wahai Syakira, Risa, Delvina, Sofi, Aprita. Ini perpisahan kita. Oh iya, 3 kali. Yang kedua kali, buat lagi ya. Nabi Musa alaihi salam buat 3 kali karena apa? Ini perkara yang benar-benar harus dia lakukan menurut ilmu dia. Kenapa? Yang pertama dia lihat kok Nabi Khidir ini membolongkan kapal. Tenggelam dong, kasihan ini orang. Marah. Bertanya Nabi Musa alaihi salam. Kok dibolongkan? Padahal dari awal persyaratannya jangan naik, nawar, jangan nanya. Diam. Perhatikan, ini pelajaran untuk Anda, wahai Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa enggak sabar. Antunna enggak sabar kan? Iya kan? Risa, ngapain nulis? Oke lah, habis nulis nanti Ustaz tanya apa yang ditulis itu. Masya Allah. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi.
Allah nggak jadikan di dalam satu orang ini dua hati yang dapat nulis sama mendengar. Hebat nanti. Ada ulama yang kayak gitu. Kelebihan Allah berikan. Dia nulis tapi dia dengar. Nanti bisa. Ulangi apa yang Ustaz sampaikan. Afwan, tangan kiri. Ulangi yang Ustaz sampaikan. Ini kok udah mau habis ini. Zoom-nya. Enggak, ini Zoom-nya udah mau habis. Masih 15 menit. Kita masih 15 menit. Dia udah mau habis. Udah di unmute Zoom-nya. Wallahu alam. Wallahu alam. Unmute. Rahadatul Aishi. Oh enggak, udah. Ada SMA Ulun Nuha, siapa ini? Hania Salma. Aghina Humaira. Rantia Anissa. Zia Syamsia Nur Hidayah. Ini orang nih. Hadir mereka ini. Ustaz nggak suka yang elektronik atau apa ini. Yang nyata aja. Lagian sedikit, cuma 5 orangnya di sini. Ini banyak. Masa Ustaz tinggalkan yang banyak untuk yang sedikit? Canda. Ya kan? 5 orang. Kayak grup band ini 5 orang ini. Baik. Ganti aja lah yang di sini sama ini. Ganti. Radatul Aishi, Hania Salma, Agina Humaira, Ranti Anissa, Zia Syamsia ganti sama Syakira, Risa, Delvina, Sofi, Aprita. Ustaz enggak sayang kalian. Tayyib di kantor Ustazah Ustaz. Agina di kantor Ustazah Ustaz. Kenapa dia di kantor Ustazah? Oh, dia jadi Ustazah sekarang? Yang mana tahu? Tayyib. Gitu? Oh, dia hadir. Kenapa dia di bawah? Apa dia? Ini COVID dia enggak kan? Jaga jarak. Jaga jarak dia. Oh gitu. Kenapa milih daring tapi ke sekolah? Habis konseling start katanya. Habis konseling, udah selesai konselingnya, tapi kok dia online? Habis konseling, segen mau masuk Ustaz. Masuk, silakan masuk. Jangan segen-segen. Ada aja segen-segen. Astagfirullah. Masuk ya. Jangan segen-segen. Segen-segen Ustaz yang segen sama anti. Insyaallah masuk dia bentar lagi. Jadi pelajaran kita di pekan kemarin udah masuk belum ya? Mana batasnya kemarin? Halaman 18. Oke, sebelum Ustaz lanjutkan, yang dengar video Ustaz sampai habis, paham? Paham? Paham?
Roisah paham? Ada yang dengar sampai habis, dia hidupkan memang sampai habis, tapi dia di kelas saja tidur. Barisin. Paham? Enggak tahu. Barisin. Baik. Sampai halaman 18 yang terakhir ini ya. Al-qawaid wal usul. Kita masuk pelajaran itu lagi. Jadi memang yang sebelum ini, sebelum halaman 19, ini masih muqaddimah bahasanya. Masih muqaddimah seperti yang kita lakukan setiap pertemuan. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Itu semua dijelaskan. Itu penting semuanya. Baik. Buka halaman 19. Tunggu si Agina naik. Agina. Masuk cepat. Katanya tunggu si Agina naik. Dikasih Ustaz. Agina. Nanti ditunggu untuk naik. Gila. Kalau nggak naik, Segan Ustaz. ana buat ghaib. Kata Mutia. Iya susah. Kan Mutia yang minta dia naik. Kalau Ustadz, siapa yang mau belajar aja? Ngapain bawa helm? Baru sadar Ustadz. Mau tawuran Mas? Tukaran kita ya? Atau balapan kita? Iya, yang menang dapat helm. Buka halaman 19, Al-Qawaid wal Usul. Perhatikan. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar walintifa'i syarri anhum wadh-dharar. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar walintifa'i syarri anhum wadh-dharar. Sekarang ikuti Ustaz. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar walintifa'i syarri anhum wadh-dharar. Baik. Arti dari bait ini, agama itu datang tujuannya untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Agama itu datang membawa kebahagiaan untuk manusia. Walintifa'i syarri anhum wadh-dharar, dan untuk menghapus kenapa? Setelah konseling? Oh gitu. Ya udah belajar di sini, manfaatkan. Lebih senang daring nanti. Iya, lebih senang daring. Oh, nggak apa-apa, Ustaz persilakan. Mau anak daring, anak siapapun nggak apa-apa. Belajar aja, aman itu. Jangan terpaku dengan daring atau nggak daringnya. Emang ada pembagian juga di sini? Kemarin katanya enggak Ustadz, kami semuanya hadir. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Jadi anti pilih sendiri belajar daring gitu. Sampai kapan? Sampai bisa ada yang ngantarin.
Nikah dulu. Ya kan temannya udah ada yang nikah. Ya kan? Hadir semua kemarin? Iya. Hah? Iya, wajar. Di rumah daring. Karena ternyata suaminya nggak bisa ngantarin. Ya kan? Ada curhat atau gimana ceritanya? Nggak pernah cerita dengan beliau. Sombong kali. Pernah? Kenapa dia pilih daring? Oh gitu. Iyalah pantaslah daring. Tanjung Bali. Dapat orang Tanjung Bali. Agina dapat orang mana? Tayyib. Ini kita mau masuk ke kaidah yang pertama. Tadi arti baitnya, agama itu datang membawa kebahagiaan untuk manusia. Al-bashar artinya manusia. Walintifa'i syarri anhum waddarar. Dan untuk menghapus ataupun menolak keburukan dari mereka ataupun kemudorotan. Menolak keburukan atau kemudorotan. Doror dan kemudorotan. Jadi itulah guna agama Allah Ta'ala turunkan untuk manusia. Kaidah yang pertama ini, pahami. Karena banyak dari manusia beranggapan bahwa agama hanya untuk mempersulit, mempersempit. Kok ada ya agama? Kok nggak boleh ya zina? Kok nggak boleh ya pacaran? Kan enak. Kan seru. Betul nggak? Gaya enggak. Yang bilang enggak nomor 1 ternyata. Nomor 1 baiknya. Iya. Enggak. Enggak tahu Ana, ini masih berapa menit? Tadi masih 15 menit. Udah mau mati dia. Start lagi. Bacaan start di sini upgrade now yang ada. Start ada. Dah. Udah di start. Udah muncul. Apa lagi, ngapain lagi? Udah gitu aja. Yang masuk nanti gimana? Yang masuk nanti gimana nih? Oh gitu. Oke siap. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, masyarakat Zoom masih adakah? Nggak ada orangnya. Nggak ada kan? Katanya ada. Saya nggak terlalu pandai nih main komputer ini. Tapi alhamdulillah masih hidup sekarang. Tayyib, hadhihi hiyal qa'idatul ula minal qawaid allati aradna nazmaha. Ini kaidah yang pertama dari kaidah yang kami ingin susun. Kaidah yang pertama. Ad-din yakni bidzalika, yang dimaksudkan dengan kalimat din di dalam bait maksudnya adalah agama Islam tentunya. Ja'a li sa'adatil bashar. As-sa'adah diddus syaqa. Kebahagiaan lawan dari kesedihan. Syaqa. Hah? Ini Ustaz ajarkan sama antunna selain 5 orang ini ya. Ustaz canda aja. Ini namanya cara agar 5 orang ini fokus ke Ustaz. Ini Ustaz ajarkan cara mengartikannya, jangan seluruh ucapan Ustaz.
Baca ini. Ad-dinu yakni bidzalika ad-dinul Islami. Bidzalika enggak tahu artinya apa. Bidzalika enggak tahu artinya apa. Yakni enggak tahu arti yakni. Yakni bahasa Indonesia. Ad-dinul Islami enggak tahu arti ad-dinul Islami. Ya sudah, jangan diartikan. Udah tahu artinya, jangan ditulis lagi. Buat apa? Habis-habisi waktu. Yang nggak tahu baru ditulis artinya di bawah ini. Ja'a. Ja'a apa artinya ya? Oh, tahunya tulis datang. Li sa'adatil bashar. Sa'adah tadi udah Ustaz sebutkan. Bashar tadi sudah. As-sa'adah udah. Diddu. Apa arti diddu? Lawan. Syaqa. Kesedihan. Tulis kesedihan. Selesai. Tinggal nanti kita baca. Kita sambungkan aja. Tulis. Sambungkan sendiri. Ustaz seperti itu. Kami belajar seperti itu. Kalau mengartikan semua, kita mau jadi penterjemah, bukan belajar qawaid fiqhiyah ini. Jadi menerjemah pelajaran kita. Faham? Faham. Jadi jangan habis-habiskan waktu. Wal bashar, perlu Ustaz artikan wal bashar lagi. Sudah berkali-kali kata bashar terulang. Al bashar, al insan. Perlu diartikan al insan? Sudah tahu. Ya, al-bashar yang dimaksudkan dalam bait al-bashar artinya al-insan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam perlu diartikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditulis semua itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capek kita. Li'anna kalau nggak tahu arti li'anna tulis karena. Selesai. Ursila ilan nasi kaffah. Ursila ilan nas bagusnya kelas 12. Udah cocok lah jadi ustazah. Udah selevel kita. Ya, udah selevel kita. Gak ada beda antara ustadz dengan antuna sekarang. Sama-sama bisa bahasa Arab. Ya, walintifa yakni walintifa ada di bait intifa. Arti intifa yakni wijaun. Apa arti wija? Tameng, penghalang. Aidon lintifa'i syarri anhum. Apa arti aidon? Juga. Lintifa'i syarri anhum. Udah diartikan atau belum tadi? Udah. Sama dengan di atas. Lintifa'i syarri anhum. Udah ada di atas. Wad-darar. Darar artinya kemudaratan. Bahaya. Wasyarru diddul khair. Apa artinya? Keburukan lawan dari kebaikan. Bagus. Wad-dararu diddun naf'i. Manfaat. Mudarat lawannya manfaat. Jadi agama itu datang membawa manfaat, kebahagiaan, dan untuk menghalangi dari keburukan, kemudaratan. Itu agama kita datang. Idzan jadi faddinu kulluhu jalbun lil masalihi wa daf'un lil mafasidi. Idzan faddinu kulluhu jalbun lil masalihi wa daf'un lil mafasidi. Garis bawahi kata ini. Berarti atau jadi agama itu seluruhnya membawa kemaslahatan. Jalbun artinya membawa atau mendatangkan kemaslahatan. Wadaf'un lil mafasid. Menolak keburukan. Kerusakan. Mafasid. Garis bawahi kata ini. Menolak keburukan. Menolak apa? Kerusakan. Keburukan. Boleh.
Makanya setelah itu hadhihi hiyal qa'idatul ammatu fi dinillahi azza wa jalla. Ini dia kaidah yang umum sekali. Mencakup seluruhnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah pertama. Ad-dinu jaa li sa'adatil bashar walintifa'i syarri anhum wad-darar. Atau bahasa gampangnya seperti yang ada kita garis bawahi, ad-dinu jalbun lil masalihi wa daf'un lil mafasidi. Ini kaidah yang paling luas, paling umum, yang paling utama. Karena kita harus menggambarkan agama kita ini betul-betul mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudaratan, keburukan. Itu datangnya agama untuk kita. Berarti Allah turunkan agama kepada kita karena apa? Karena apa ya talibat? Karena apa ya talibat? Karena Allah cinta sama kita. Sayang. Allah turunkan agama yang untuk menjaga kita. Melindungi kita dari keburukan. Mendatangkan untuk kita manfaat. Kebaikan-kebaikan. Jadi bukan untuk mempersempit ruang kita untuk bergerak. Berkreasi. Enggak. Untuk menjaga kita. Karena watak manusia kalau enggak dijaga, liar dia. Betul atau enggak? Ya betul. Kalau enggak dibatasi 4, orang mau 100 istrinya. Kan benar. Agama yang batasi kita. Kalau enggak dibatasi manusia ini tabiatnya liar. Antuna juga liar. Enggak cukup 1 suaminya, mau 2. 3, 4, 5. Mau berapa? Mau berapa? Mau berapa Prita kayaknya nih? Sangar nih, pakai KYT. Mau berapa? Suaminya? 1 aja. Masa iya? Yang ngajarkan kita itu agama. Benar ini. Agama batas 4 aja sudah. Jangan lebih-lebih. Selebihnya kalau masih mau juga ditahan, sabar. Atau kalau memang mau yang lain, ganti rocker. Dijandakan istri. Cari janda lain. Intinya, Ustadz cuma ingin memberikan gambaran kepada antunna bahwa agama ini Allah turunkan kepada kita untuk maslahat kita. Kebaikan untuk kita. Allah turunkan untuk memberikan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita dan melindungi kita dari keburukan-keburukan. Faham? Ini kaidah yang pertama. Ini kaidah yang pertama harus diingat, dihafal. Jadi jangan ke depannya. Jangan pernah katakan, apalah agama ini. Ustaz khawatir misalnya ada orang kerjanya menung aja. Akhirnya datang syaitan, gak jelas agama ini kayaknya. Masa ada poligami? Gak cukup 1 apa? Akhirnya dia tolak syariat poligami. Padahal poligami itu dari agama atau enggak? Agama atau enggak? Kembali lagi ke kaidah kita yang pertama. Agama Allah turunkan untuk apa? Maslahat, kebaikan. Jadi jangan ditentang syariat poligami. Tapi ditentang. Bagus. Na'udzubillah. Tapi diterima. Jadi jangan pelit-pelit lah, berbagi. Tapi kita belajar agama. Ustaz harus sampaikan ini karena ini yang paling ditentang oleh wanita. Sunnah pun ini agama atau tidak? Kalau kita belajar, masih kaidah pertama udah ditentang, apa kita lanjut? Jadi jangan ditentang. Poligami dari agama atau enggak? Sudah. Berarti adanya poligami untuk kebaikan atau enggak? Wah, astagfirullah. Geleng. La haula wala quwwata.
Yang nurunkan agama ini Allah Ta'ala. Iya, bilang iya. Ustaz, masalah kebaikan, menolak keburukan kita enggak ada lagi. Kita enggak lawan. Ini benar-benar 100% benar. Saya terima itu. Tapi masalahnya untuk diri saya, Ustaz, saya lemah. Saya enggak bisa berbagi. Saya pelit, Ustaz. Saya ingin dicintai satu orang saja. Enggak lebih. Ini beda lagi ceritanya. Tapi ketika Ustaz katakan ini karena agama, terima bahwa ini kebaikan. Jangan. Astagfirullah. Bahaya. Bahaya ini agama. Kalau kita tolak bahwa ini kebaikan di dalamnya, bisa keluar dari agama Islam. Syariat poligami itu kebaikan di dalamnya. Masalahnya banyak oknum-oknum yang salah. Salah dalam menggunakannya. Kenapa salah? Dia cuma pakai habis manis sepah di. Sehingga syariat ini yang benar-benar kebaikan di dalamnya, orang pandang sebagai keburukan. Yang salah poligaminya atau orangnya? Ya udah, bagus. Ustaz, pokoknya nggak kayak Ustaz Joko deh. Ustaz cuma kayak gini aja. Diajarkan Ustaz Joko kan? Ah, kasihan. Intinya, jangan pernah salahkan poligami. Kalau ada suami antun ke depan mau poligami, bang, poligami saya terima, benar-benar ini syariat kebaikan, benar 100%. Jangan nasihati lagi saya tentang ini. Enggak, saya paham 100%. Saya diajarkan Ustaz Imam Ahmad di sekolah. Masalahnya, abang ini nggak sanggup. Loh, kenapa nggak sanggup? Kuat kok abang katanya. Bukan kuatnya bang, duitnya terbatas. Jajan saya masih 5.000 sehari. Masa mau bagi 2,5 sama sebelah? Jadi yang salah poligaminya atau orangnya? Poligami kebaikan atau enggak? Poligami dari agama atau enggak? Agama tadi apa kaidahnya? Mendatangkan kemaslahatan, menjauhkan keburukan, kemudaratan. Bagus kelas 12 ini. Selesai tugas Ustaz. Tinggal lagi Ustaz Joko lagi. Urusan Ustaz Joko. Ustaz Joko tinggal nelpon. Ustaz Imam, ada di kelas 12 yang ready? Ready apa? Ready apa? Ready untuk dijadikan jodoh. Mau dijadikan jodoh enggak? Enggak. Semoga Antuna tidak menjomblo seumur hidup. Kita lanjut. Jadi nggak ada masalah poligami ya. Jangan ditolak syariat poligami. Itu agama itu. Perhatikan. Wa dinu hadza sya'nuhu jadirun bi an yuhtamma bihil insan bi an yahtamma bihil insanu wa ya'taniqahu wa yad'u ilaihi wa yu'ayyidahu. Wa dinu hadza sya'nuhu jadirun bi an yahtamma bihil insan wa ya'taniqahu wa yad'u ilaihi wa yu'ayyidahu. Wa yu'ayyidahu. Ini banyak fokus ke poligami tadi. Banyak terlambat ini. Udah tinggalkan poligami. Nanti lakukan. Kok enggak? Siapa bilang enggak ini? Alah. Sanggup sendiri ngurus suami? Sanggup?
Kalau suaminya katanya ternyata belum sanggup dia sendiri, Ustaz. Dia butuh teman. Gimana? Ya artinya, wadinu hadza sya'nuhu. Kalau begini keadaan agama, kalau begini adanya agama boleh. Sya'nuhu, keadaannya. Kalau agama begini adanya, ibaratnya seperti itu artinya. Ustadz buat kata agar antunna mudah memahaminya. Jadirun bi an yahtamma bihil insan. Maka pantas manusia untuk memperhatikannya. Maka pantas, sudah sepantasnya manusia memperhatikannya. Pantas. Yahtam, memperhatikan. Pantas al-insan memperhatikan masalah agama ini. Wa ya'taniqahu, dan dia peluk agama tersebut. Peluk. Dan dia peluk agama itu, dia peluk. Ya'taniqa, i'tanaqa ya'taniqa, i'tanaqa ya'taniqu artinya memeluk, merangkul. Hah? Belum sampai kita kawan. Hah? Hu, domirnya hu. Tuh ada yang pintar temannya. Domir hu-nya itu kawan. Ya. Sebenarnya Ustadz lebih senang antara murid dengan guru itu kawan. Tapi permasalahannya kalau kita jadikan seperti itu, banyak dari orang ini enggak menjaga batasan antara dia murid, dia guru. Enggak bisa dia bedakan. Kalaupun memang kawan, enggak apa-apa, guru memang dijadikan kawan, tapi sebagai murid harus paham batasannya. Batasan gimana? Ya guru tetap harus dihormati, harus dihargai. Kawan ya tetap kawan. Begitu pula kita dengan kawan dengan orang yang lebih dewasa, sama. Kita berteman dengan siapapun boleh, tapi yang buat masalah itu apa? Ada di antara orang, dia nggak bisa memposisikan diri. Ya kalau selama kawan ya tetap tendang sama tendang juga gurunya, dia tendang, pukul kepalanya, dia pukul juga kepala gurunya. Enggak. Teman sih boleh dengan siapa saja, tapi kita sebagai orang, kita sadari kita ini siapa. Kalau kita lebih kecil, kita bicara dengan teman kita yang lebih dewasa, pakai adab. Kita berteman dengan orang yang berpendidikan, pakai bahasa pendidikan. Kita berteman dengan yang lebih rendah, kita bisa memposisikan diri kita bahwa kita lebih dewasa. Jangan pula kita dengan orang yang lebih kecil, gelut-gelut pula kita lari-lari segala macam, salto dengan dia kan. Enggak mungkin. Itu namanya orang pintar berteman. Sama Ustaz panggil kawan ini, ya karena memang kawan kita. Salah satu kesuksesan murid itu, ya kata Imam Syafi'i, kan ada 6. Ada 6. Salah satunya apa? Suhbatul Ustad. Teman dengan Ustad. Teman. Tapi jangan pula di luar. Hei kawan. Panggil. Udah makan? Jangan kayak gitu. Ustaz, salah tadi pakai telunjuk, pakai jempol. Wa ya'taniqahu, dipeluk agama tersebut, wa yad'u ilaihi, dia dakwahkan. Wa yu'ayyidahu, dan dia bantu. Dia bantu, wa yu'ayyidahu, dia bantu. Dia tolong. Jadi kalau kita tahu bahwa agama itu datang membawa kebaikan, melindungi kita dari keburukan-keburukan, kita tahu itu, kita tahu poinnya. Maka bukan hanya sebatas diri kita. Perhatikan, kalau memang seperti itu agama, pertama manusia harus memperhatikan agamanya. Makanya nomor 1 yang harus kita perhatikan agama. Bukan wajah, make up, lipstick.
Maskara. Apa lagi? Hah? Eyeliner. Apa lagi? Anting. Iya. Tindi. Enggak. Bukan wajah. Bukan tubuh. Yang kita perhatikan agama. Kedua, kita peluk agama tersebut. Bukan sekadar kita peluk untuk diri kita, wa yad'u ilaihi. Kita dakwakan. Terutama kepada siapa? Keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Keluarga kalian dahulukan. Setelah diri kalian, keluarga kalian. Wa yu'ayyidahu. Kita tolong agama ini, tolong. Jadi kita belajar ini niatkan bukan hanya untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita menolong agama. Kenapa kita tolong agama dengan belajar? Karena masih banyak orang yang nggak ngerti dengan agama Islam ini. Taunya mereka agama Islam KTP aja. Sholat nggak tahu gimana caranya, puasa nggak tahu apa pembatal-pembatalnya, nggak tahu berapa harus dia keluarkan zakat, nggak tahu kepada siapa dia beribadah. Masih banyak orang bodoh. Jadi cara menolongnya ya dengan kita pelajari lalu kita ajarkan ke orang. Ini cara menolong agama Islam. Wadih. Udah jam 12. Jam berapa kita berhenti? Ada 15 menit. Jadi kaidah pertama paham? Boleh dihafal baitnya. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar. Boleh. Ad-dinu jalbun lil masalihi wa daf'un lil mafasidi. Boleh. Intinya faham. Intinya ngerti. Masuk kaidah yang kedua. Fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Ulangi, ikuti Ustaz. Fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Ulang bareng-bareng semuanya. Santun. Artinya fakullu sudah tahu? Maka seluruh amrin perintah nafi'in yang bermanfaat qad syara'ah telah disyariatkannya. Wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Wa kullu sudah tahu ma yadurruna apa yang memudaratkan kita. Telah dilarangnya qad mana'ah. Naam. Fakullu amrin, tadi amrin bisa artinya perintah, bisa artinya perkara. Tulis tuh, garis miring, perkara. Jadi tinggal kita cocokkan yang mana artinya. Ustaz artikan seluruhnya, seluruh perkara yang bermanfaat telah dia syariatkan, dan seluruh apa yang dapat memudaratkan kita telah dilarangnya. Ini artinya. Ingat kaidah ini kita akan jelaskan. Al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua, anna kulla amrin nafi'in qad syara'ahul Islam. Qad syara'ahul Islam.
bahwa seluruh perkara yang bermanfaat, bahwa seluruh, jangan artikan perkataan ustadz yang kita nggak tahu artinya, tulis. Seluruh perkara yang bermanfaat, qad syara'ahul Islam, telah disyariatkan oleh agama Islam. Syara'a artinya mensyariatkan. Islam. Li'annahu ja'a li sa'adatil bashar. Kembali lagi ke kaidah yang pertama. Karena agama Islam datang apa? Untuk kebahagiaan bagi manusia. Mudah. Lanjut. Wa kullu amrin dharrin qad mana'ahu. Dan seluruh perkara yang buruk telah dilarangnya. Dan seluruh perkara yang buruk telah dilarangnya. Kenapa? Li'annahu ja'a. Karena agama Islam datang, kembali ke kaidah pertama tadi, lintifa'i syarri wadh-dharar, untuk melindungi dari keburukan dan kemudaratan, bahaya. Kata yang berikut Ustadz bacakan ini, garis bawahi. Fakullu dharrin fahuwa mamnu' wa kullu nafi'in fahuwa masyru'. Fakullu dharrin fahuwa mamnu' wa kullu nafi'in fahuwa masyru'. Sampai situ di garis bawahi. Maka seluruh keburukan itu dilarang, dan seluruh kebaikan itu disyariatkan. Tapi perlu digarisbawahi, kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang dihukumi oleh Allah dan Rasul-Nya itu baik. Bukan kebaikan menurut akal manusia. Jangan salah paham. Karena banyak orang mengatakan, loh ini kan baik. Boleh dong kita kerjakan. Tahlilan kan baik. Boleh dong dikerjakan. Bukan baik menurut akal manusia, tapi baik menurut Allah dan Rasul-Nya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara. Apa artinya? Apa artinya? La darara wa la dirar. Tidak ada mudarat dan yang memudaratkan. Tidak ada. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada yang memudaratkan. Itu artinya. Jadi apa? Kalau orang yang pertama kali dia tidak boleh memudaratkan orang lain. Orang lain tidak boleh balas kemudaratan orang tersebut. Tidak ada. Nabi katakan. Jangan dilakukan, maksudnya tidak ada adalah jangan dilakukan. Waliqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh jiwa kalian.
Jangan kalian bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Perhatikan, saking sayangnya Allah perintahkan kita untuk jangan bunuh diri kita. Diri kita, Allah yang larang untuk jangan dibunuh. Saking sayangnya Allah kepada kita. Tapi ada manusia yang bodoh, nekat dia bunuh diri. Padahal Allah larang, jangan. Siapa yang mau bunuh diri di sini? Siapa yang mau bunuh diri atau pernah mau bunuh diri? Misalnya terlalu galau Aprita, dia merenung beberapa saat. Sepertinya cara menghadapi masalah ini dengan bunuh diri. Pernah? Atau dia lihat, kok wajah aku kurang cantik ya? Kayaknya cara mengakhirinya dengan bunuh diri. Fulan udah nggak sayang sama aku. Suamiku maksudnya. Suamiku udah nggak sayang lagi sama aku. Dia udah telantarkan aku. Kayaknya saya loncat dari lantai 3 ini. Jangan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian, kata Allah Ta'ala. Seberat apapun masalah, itu semua tergantung dengan seberat apapun masalah, oh gitu. Enggak nampak. Seberat apapun masalah, seberat apapun masalah, itu tergantung dengan seberat apapun masalah itu tergantung dengan erat atau renggangnya hubungannya dengan Allah Ta'ala. Astagfirullah. Seberat apapun masalah kita, Ustaz yakin masing-masing punya masalah. Masalah. Dalam bahasa Arab, masalah. Cara membacanya dalam bahasa Arab, masalah. Makanya Ustaz terbiasa baca masalah. Bukan kayak gini nulisnya, masalah. Salah ini, nggak ngerti orang bahasa Arab. Orang Arab nggak ngerti. Seberat apapun masalah, itu tergantung dengan erat atau renggangnya hubungan seseorang dengan Allah Ta'ala. Kenapa seperti itu? Kenapa? Semakin erat hubungannya dengan Allah Ta'ala, siapa yang akan bantu dia? Allah. Berat atau enggak jadinya?
Kalau renggang hubungannya, sholat nggak pernah, baca Quran apa lagi, puasa bolong-bolong. Berat masalahnya, siapa yang mau nolong? Siapa yang mau tolong dia? Hubungannya dengan Allah saja renggang, apalagi dengan orang lain. Jadi berat atau enggaknya masalah itu tergantung hubungan kita memang. Berat atau tidaknya masalah kita itu tergantung dengan hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Berat sekalipun masalah kita, kalau memang ternyata kita hubungan dengan Allah Ta'ala kuat, apa? Seperti yang terjadi dengan siapa? Dengan Nabi Ya'qub alaihi salam. Sehingga kalimatnya diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kalimat Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia kadukan, datang nggak pertolongan di akhir? Datang. Masalahnya tergantung ini berat atau tidak permasalahan ini, tinggal kita hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Berat insya Allah akan kita tahan. Terbeban dengan masalah itu. Jadi makanya orang yang tidak mengenal Allah gampang dia bunuh diri. Udah berat masalahnya ini, aduh, udah kayak nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada ini. Pergi ke sana nggak ada dapat solusi, pergi ke sini nggak ada dapat bantuan. Aduh, ke depan kayaknya itu jalan itu. Itu jalan katanya. Nyemplung dia sudah. Selesai masalah? Selesai? Siapa bilang? Ternyata masalahnya makin besar di akhirat, di kuburan langsung ditanya. Fulan, kok bunuh diri engkau? Siksa. Ditanya lagi. Ada lagi nanti neraka yang namanya. Enggak ada. Jadi kita start yakin kita punya masalah masing-masing. Makanya solusi terbaik itu dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat memang pelajaran qawaid fikih. Berat Ustaz. Pertama kita harus apa? Harus apa pertama kalau memang berat? Ya Allah, mudahkanlah qawaid fikih. Ya Allah, perbaikilah hati Ustaz Imam yang sudah terlanjur kecewa. Kita udah mau selesai ini, bukan isi-isi itu. Ini penutup yang indah. Khitamuhu misk. Astagfirullah. Jadi, alhamdulillah sudah selesai kita 2 kaidah. Ingat, kaidah yang pertama menjelaskan bahwa agama Islam datang membawa kebaikan dan menghalangi kita dari keburukan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, dijelaskan bahwa seluruh perkara yang baik, yang bermanfaat itu telah disyariatkan oleh agama Islam. Dan seluruh perkara yang buruk itu telah dilarang oleh agama Islam. Ini 2 kaidah. Sangat penting. Agar apa? Kenapa ini dijadikan kaidah yang kedua? Afwan, sedikit Ustaz minta waktu. Kaidah yang kedua ini sangat penting agar manusia tidak lagi pusing-pusing menambah agama ini. Nggak perlu. Udah jalankan. Kan sudah dijelaskan di kaidah yang kedua. Agama yang setiap perkara yang baik telah disyariatkan. Setiap perkara buruk sudah dilarang. Masalahnya tinggal di kita. Kita harus ngapain? Harus ngikut aja. Tinggal ikuti. Nggak susah pikir-pikir. Apa lagi yang perlu kita tambah dari agama ini? Nggak perlu. Kayaknya sholat subuh 2 rakaat ini sedikit kali kayaknya. Perlu kita tambah biar manusia semangat dia pagi harinya. Nggak perlu mikir kayak gitu. Bodoh itu. Nggak susah. Agama tinggal diikuti. Kalau belum ada, mau diada-adakan, apa sikap kita? Udah tolak, tinggalkan. Aduh, bodoh sekali Anda. Capek-capek mengeluarkan uang, bikin acara ini. Ternyata nggak diperintahkan di dalam agama Islam. Kalau nggak diperintahkan, berarti baik atau buruk itu? Sudah selesai. Faham?
Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih ada 2 kitab lagi yang mau saya ajarkan. Semangat demi masa depan yang lebih baik. Ya, siap. Angkat bangku katanya. Katanya angkat bangku. Angkat. Angkat kan? Ya, sabar. Ustaz masih di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.